saya Muhammad Fadli dari kelas 12 IoT dan di sini saya ditemani oleh bu guru saya, Bu Vivin, saya guru BK. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan alat yang saya buat untuk uji kom nanti. Nah, di sini saya membuat ventilasi gedung otomatis. Nah, di pertama-tama saya bakal sebutin alat komponen-komponennya. Di sini ada servo untuk membuka ventilasinya. Di sini ada sensor DHT untuk mendeteksi suhu, ada sensor MQ untuk mendeteksi udara buruknya, kemudian ada sensor LDR untuk mendeteksi cahaya, kemudian ada kipas untuk outputnya, kemudian ada saya menggunakan microcontroller ESP32. Nah, cara kerjanya pertama untuk sensor LDR terlebih dahulu. Ketika sensor LDR ya men-trigger kekurangan cahaya, si servo ini akan membuka untuk menambahkan cahaya alami dari luar, Bu, untuk menerangi dalam ruangan. Kemudian akan tertutup jika cahaya di dalam ruangan terang kembali. Nah, kemudian sensor DHT, ketika sensor DHT mendeteksi di atas ambang 32 derajat Celcius, si servo ini akan membuka, kemudian si kipas ini akan membuka agar udara di dalam ruangan, suhu di dalam ruangan itu membaik. Nah, sama dengannya dengan MQ 135 ini. Nah, MQ 135 ini ketika dia mendeteksi udara buruk atau ada asap di dalamnya, dia servo akan membuka, kemudian kipas akan nyala agar udara dari dalam itu keluar, Bu, biar asapnya keluar. Nah, mungkin bisa kita praktekkan saja. Oh iya, sebelumnya saya di sini mempunyai ada aplikasi untuk mendeteksi suhu, ambang batas cahaya dan udara di dalamnya, Bu, dengan aplikasi Blink. Nah, kita coba saja yang LDR ketika cahaya di dalam terang, Bu. Jadi ventilasinya tidak terbuka. Ya. Kemudian kalau kita gelapkan, dia akan membuka ventilasinya sampai di dalam terang kembali, Bu. Nah, di sini ada MQ-nya, berhubung kita tidak ada pemantik api, jadi saya ubah dari codingannya, Bu, dari ambang codingannya. Sebentar, Bu, aku uploading. Sambil dibukanya ya. Ya. Berarti cara kerja si ini alatnya apa? Udara dan cahaya mana? Ini buat penangkap cahaya, Bu, yang kecil di dalam, bukan di dalam. Itu buat sensor cahayanya. Butuh berapa lama kali mengerjakan ini? Kurang lebih 1 bulan, Bu, karena ya dibarengi oleh tugas sekolah lainnya. Kesulitannya di bagian mana? Pertama sih kesulitan di bagian relay sih, Bu, dengan kipas, karena itu lumayan sulit. Lanjutin dulu. Ya, uploading. Nah, di sini ventilasinya terbuka dan kipasnya menyala, Bu. Mungkin itu, Bu, ada yang mau ditanyakan lagi? Apa kesulitannya dari semua komponen? Yang paling sulit merancang apa? Yang paling sulit itu saya menyambungkan kipas DC 12 volt ini sih, Bu. Yang pertama yaitu membutuhkan adaptor tambahan, kemudian membutuhkan relay yang benar-benar bagus, Bu. Soalnya pertama kali saya menggunakan relay yang satu itu, kipas itu tidak mau mati, Bu, jadi menyala terus. Kenapa kalian
inspirasi untuk membuat alat ini? Pertama kan ini buat mempermudah dalam pekerjaan Bu. Jadi kita ketika cahaya turun kita nggak perlu matiin hidupin lampu, terus nggak perlu membuka ventilasi lagi kalau ketika si ada asap yang berlebihan di dalam ruangan. Ini bisa diaplikasikan dari jarak jauh, misalnya kamu di rumah, alatnya di sekolah, diaplikasikan di sana. Tidak bisa Bu. Untuk di aplikasi ini cuma untuk mendeteksi melihat berapa derajat, berapa intensitas cahaya dan udaranya Bu. Oh iya iya, berarti dia yang otomatis ini sendiri ya, Iya. terbuka tertutup sendiri ya. Iya, Bu. Jadi kalau kita cuma ini doang. Cuma monitoring. Oke, bagus 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 bagus. Kira-kira bisa digunakan di mana aja nih? Ini di rumah? Bisa di rumah, di gedung yang di dalam yang pekerjaan banyak asapnya di dalam ruangan. Berarti kan yang baru bisa ditangkap cahaya ya sama udara. Iya. Sudah itu kira-kira apa lagi ya? Suhu. Suhu. Iya, suhu. Itu udah suhu ini sudah termasuk ke dalam ini Bu. Tadi sudah saya ganti ke ambang batasnya, jadi dia sama saja menjadi apa? Outputnya bergerak dan kipasnya bergerak juga Bu. Jadi sensor dua ini menggerakkan dua output ini Bu, ventilasi dan kipas. Bagus. Ini tinggal disempurnakan aja ya. Ya. Kalau dari proyeknya bagus, cuma kalau tampilannya mungkin lebih menarik lagi lah ya. Iya. Walaupun ini apa namanya alat yang akan kamu gunakannya nanti ketika mau menciptakan. Karena kalau misalnya disempurnakan lebih bagus, itu akan lebih keren. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.